H-2 road trip Lampung ya. Kita persiapan mobil-mobil yang mau dibawa dulu guys. Pertama dari si Atoy dulu. Kemarin udah gue review kan. Sekarang odometernya udah di 10.000. Terus dia servis berkala pertamanya tuh di odometer 20.000. Jadi di odo 10.000 ini gue spuring aja karena setirnya mulai berasa agak lari ke kiri. Gue juga baru inget tadinya gue mau rotasi ban, tapi iya ya ternyata ini ada sensor TPMS ya. Nah kata mekaniknya kalau dirotasi nanti takutnya error atau mesti setting-setting, intinya agak repot lah. Jadi yang biasanya gue spuring sekalian rotasi ban, di mobil ini gue cuman spuring aja. Biar pada tahu nih, si JJ juga. Ini mobilnya lagi namanya lagi di spuring, J. Spuring. Sepuring. Bodoh. Jadi spuring ini fungsinya untuk menyelaraskan setir sama ban. Kalau dulu kan kita kalau naik sepeda tuh kadang-kadang ban sama stangnya bengkok, bannya lurus. Makanya bisa ditarik gini kan, dilurusin. Sama kayak di mobil juga. Kadang-kadang kan setirnya lurus tapi mobilnya larinya ke kiri. Kalau nggak dibenerin, diselarasin, nanti bannya jadi makan sebelah, aus sebelah. Kan kalau ausnya nggak merata jadinya ntar kurang efisien aja makanya gue selalu rekomend kalian untuk spuring setiap 10.000. Setiap pas lagi waktunya servis rutin ya sekalian aja di spuring, di rotasi ban. Tapi kebetulan ini bannya kan pakai sensor nih, jadi kalau ditukar depan belakang di rotasi itu nanti sensornya ngebacanya beda-beda. Kan ban depan kanan kebacanya sensornya di depan kanan kan. Kalau dipindahin ke belakang kan ntar yang di situnya masih ngebacanya depan kanan. Padahal yang atas belakang. Hah? Miring kanan. Kalau lurus ngebuang ke kiri. Berarti bener kalau mau lurusin ya setirnya agak ke kanan gitu. Ketutup semua ya covernya. Iya, kalau listrik mah rapet. Tapi kalau nyetel di sini masih bisa ya mas? Bisa. Kayak gini nih guys, kolongnya Atoy. Rapet juga ya. Ini anak nggak pernah masuk ke dunia cowok nih, masuk kayak game terus ya. Pokoknya Roblox aja. Kaki-kakinya lagi disetel. Ibaratnya jempolnya lagi diurut. Gue baru nyadar ya, jadi ban depan kiri gue habis sebelah. Ini udah lebih halus, sedangkan yang dalamnya masih cukup tebel. Untung gue spuring hari ini. Yang sebelah sini depan kanan tuh masih tebel juga. Emang dari kemarin mobil ini kalau setirnya lurus larinya ke kiri sih, makanya dia habisnya yang sisi kiri duluan. Nih di depan makin lebih kelihatan guys. Ban depan kiri gue udah sisi luarnya tipis banget udah, padahal dalamnya masih tebel. Baru nyadar. Sebelah kanan aman nih, tuh habisnya lumayan rata. Atoy beres, sekarang saatnya kita beresin si Aling. Sebenarnya kemarin udah sempat spuring nih mobil ini guys, tapi setelah spuring rotasi ban malah jadi makin nggak enak cuy. Setirnya makin lari, terus indikator traction controlnya jadi nyala terus. Nah kemarin itu setelah gue infoin mobil ini habis ganti rack setirnya belum lama, si bengkel langsung infoin, oh baiknya bawa balik lagi aja ke bengkel resmi karena ini data spuringnya bagus. Gue pikir kita coba metode lain dulu kali ya, soalnya balik ke bengkel resmi kan ngantri lagi, cangcingcung lagi ya kan. Nah gue cari-cari informasi, banyak yang saranin kalau REV itu diganti bautnya pakai baut chamber. Nah baut chamber bawaannya tuh nggak bisa disetting bawaan pabriknya ya, lalu diganti pakai baut chamber aftermarket dan udah gue beli nih guys. Katanya sih kalau pakai ini jadi bisa disetting toe in toe outnya. Jadi gue putuskan gue coba dulu deh beli yang baut chamber ini, siapa tahu dari sini bisa disetting tanpa perlu ke bengkel resmi lagi kan. Soalnya harga baut chambernya juga ini nih nggak terlalu mahal. Memang harganya variatif ya, ada yang jual 650.000 juga ada. Tapi gue ketemu toko yang udah banyak beli, terus reviewnya lumayan ada bintang 5-nya beberapa.
itu harganya cuma 150 ribuan nih gue beli, makanya ya udahlah cobain aja gue beli. Untung bisa pakai instan, jadi walaupun nih udah mepet mau road trip ke Lampung keburu. Moga-moga aja abis pasang ini jadi bener. Kalau nggak bener juga baru kita ke bengkel resmi. Pas kosong ya, belakang nggak terlalu banyak orang nih. Setir gue lurusin, begitu gue lepas, tuh sampai bisa ngikutin kontur jalan coy. Ini kan jalannya agak belok ke kanan gitu ya, ngelambung ya. Tanpa perlu gue belokin dia belok. Terus kalau dipakai jalan jauh nih, kayak misalkan tadi pagi bokap gue pakai dari Gading Serpong ke BSD gitu ya, sekitaran 10-15 kilo. Nanti lambat laun itu nyala tuh indikator traction controlnya. Nah, kalau indikator traction controlnya nyala, regenerative brakingnya jadi nggak nyala mobil ini. Makanya gue pikir, wah ini masih ada waktu lah, H-2 Lampung gue beresin dulu deh. Ya moga-moga sih pakai baut chamber ini bisa sembuh ya. Tapi logikanya sih kayaknya masalahnya bukan di sini nih. Kalau logika gue ya, moga-moga gue salah. Nih ya, ini jalannya agak ngelambung ke kanan nih. Tuh, lihat, dia ngikut loh. Walaupun memang nggak, kalau yang tajam dia masih ngebuang ya, tapi sampai bisa ngikut ngelambung gitu. Kita coba lihat lagi di jalanan lurus ya. Ini setir gue udah lurusin, jalanan lurus ya. Ntar kanan ada motor. Nih begitu gue lepas, tuh gila parah nggak tuh ngebuangnya. Sampai mobilnya kayak kita belokin. Udah kosong, 3, 2, 1. Tuh. Sampai kayak mau pindah jalur. Mari kita coba guys. Ini mau dicek lagi datanya dulu. Ini nih yang mau diganti nih guys, bautnya. Makanya gue bingung kok. Kayaknya mobil lain juga sama deh modelannya kayak gini. Baut chambernya udah kepasang nih guys. Jadi ini lagi di setting supaya ininya mekar keluar gitu lah ya ibaratnya. Ya kan? Ya kan? Oh, Tuh. derajatnya gitu. Tidak berhasil guys. Tadi udah di setting balikin semula, di counter setir lagi. Settingannya tetap ngebuang juga nih. Dan baut chambernya juga udah di setting. Terus gua suruh lepas lagi aja lah, balikin baut normal aja kalau kayak gini. Yang bermasalah kayaknya memang dari awal nih rack steer ya. Karena kemarin itu semenjak ganti rack steer, gua malah jadi merasa kurang nyaman bawa mobil ini. Cuman tadi setelah di setting-setting lebih lanjut sama si teknisi Automax, sekarang udah mendingan sih. Walaupun memang ini setirnya kalau gua lepas tetap langsung narik ke kanan, walaupun nggak separah tadi sebelum ke bengkel. Cuman gua tetap ini aja deh, ke bengkel resmi dulu, gua tanyain dulu ini solusinya gimana. Soalnya kan nanti hari Sabtu dibawanya jalan jauh ya ke Lampung, takut ada problem aja, finger cross. Jadi ini kalau masuk R, ini kan setirnya lurus tuh, tapi garisnya tuh miring, yang kuningnya nih. Tuh, dia kan ngikutin arah setir kan. Iya. Nah, kalau saya yang kuningnya saya satuin ke yang hijau, setirnya miringnya lumayan jauh. Tuh, jadi kayaknya dari rack setirnya Ada steering sistemnya ya Pak. Kita cek dulu ya. takutnya dari komputernya mungkin atau apa yang bisa dikencengin. Ini kan begini, jauh kan? Betul. Kalau saya lurusin, garis kuningnya tuh Keluar dari trajektorinya ini nih. Sebelum ganti, kalau setir lurus, dia lurus sudah jadi satu sama yang hijaunya. Kita cek dulu ya Pak. Oke. Karena masih ngantri sampai jam 4-an katanya baru bisa dicek. Akhirnya udah ketemu. Mau dicoba nggak kok? Oh, kendalanya di mana tadinya? Sebenarnya sih tinggal zero si FSI, si zero learning ibaratnya. Jadi, Oh, kalibrasi aja ya, gitu. kalibrasi sebenarnya kayak ngenolin derajat dia dilurusin sih. Ini kan udah lurus lagi di. Ini Oh posisinya iya. lurus. Ini setirnya udah lurus. Ini garisnya udah ketemu nih. Ya. Nah, Tadinya soalnya kalau mau lurus begini setirnya sampai miring banget. ya. Tadi sih di tes jalan ya. Udah, maksudnya kalau menurut saya sih udah nggak narik sih. Karena Nggak narik. kan perlu di zero lagi. Biasanya ada beberapa dari spuring
kesini karena kita sih perlu zero lagi biasanya. Oh, Kalau oke. misalkan emang dicoba belum lurus, boleh. Nanti Coba balik dulu. lagi aja ya. Ya udah. Soalnya sih menurut saya sih udah. Tapi tadi sebelum dikerjain si masnya yang tes ya? Iya. Pas dilepas setir langsung narik ke kanan kan? Iya. Berasa ya? Oke. Ya udah nanti kalau itu saya balik lagi. Boleh. Tapi harusnya sih dari ini udah beres ya. Udah sih. Sebenarnya sih kayak nggak perlu spring lagi. Oh ya udah. Oke. Kalau mau coba nggak apa-apa. Tadi saya Siap. udah coba sih udah muter nggak narik. Oke. Jadi solusinya buat kalian yang ini kayaknya sih nggak berlaku hanya untuk REV aja ya, melainkan untuk mobil-mobil yang sudah menggunakan electronic power steering. Dan kalau kalian ada pergantian parts, terutama rack steer-nya itu sendiri, cobalah minta kalibrasi ulang ke bengkel resmi, karena ternyata masalahnya cuma di situ doang guys. Sepertinya kemarin itu pas setelah ganti rack steer itu nggak dikalibrasi secara otomatis sama teknisinya. Gue juga bingung juga ya, kok itu nggak jadi SOP yang harus dijalankan gitu. Harus ada masalah dulu baru dikalibrasi. Atau mungkin pas pemasangan pertama itu yang gue inget kita disuruh spuring dulu. Mungkin dari situ maksudnya habis dari spuring kalau nggak enak balik lagi ke bengkel resmi baru dikalibrasi. Mungkin seperti itu ya. Gue nggak tahu deh. Intinya gue nggak mau mengajak untuk berpikiran negatif, cuman bertanya aja. Kok kemarin nggak sekalian langsung dikalibrasi? Tapi ya udahlah. Kenapa gue bilang kayaknya ini berlaku untuk semua mobil yang pakai electronic power steering? Karena kan kalau EPS elektronik itu computerized. Jadi kita bisa baca faultnya, bisa setting melalui komputer. Jadi gue rasa sih ini berlaku untuk semua mobil yang ada EPS-nya. Jadi buat kalian yang pengguna REV yang setirnya sering buang kiri, buang kanan, dan mungkin udah pernah ganti rack steer atau mungkin belum ganti rack steer juga, coba bawa dulu aja ke bengkel resmi, minta kemarin dia bilang zero learning ya, atau simpelnya tuh kita bilangnya kalibrasi ulang. Terus untuk baut chamber itu juga bener ya. Kemarin pas beli sebenarnya logic gue tuh udah nggak dapet di situ. Gue pikir kayaknya bukan masalahnya di toe in toe out deh, ini soalnya ngebuang ke kanan gitu. Tapi ya udah karena gue baca-baca terus banyak yang DM coba pakai baut chamber, akhirnya gue coba beli dan ternyata tidak berhasil guys. Buat kalian yang butuh baut chambernya bayarin aja setengahnya tuh guys kalau mau. Kali aja kalian mau ceperin REV jadi model ini kan Hella Flush atau Stance gitu. Yang kamu tahu kan yang miring gitu. Iya, mobil kalau yang cepernya sampai rodanya miring, ngangkang. Itu pakai baut chamber. Oh. Dan sekarang setir REV gue si Aling sudah lurus guys, tuh. Udah nggak ngebuang kiri kanan. Asik. Udah siap buat dibawa ke Lampung. Tuh, lurus kan? Kalau kemarin lepas setir, mobilnya langsung kayak mau belok. Gue mau balik pulang mau putar balik. Belokannya parah banget soalnya. Iya, kayak begitu lepas, gue mau pulang. Jadi segitu aja guys persiapan kedua mobil listrik gue untuk road trip ke Lampung. Si Atoy udah gue spuring, setirnya udah lurus, udah dicuci bersih sampai mengkilap. Si Aling udah gue beresin rack steernya, alignmentnya. Jadi kemarin dikalibrasi ulang, terus setirnya sudah lurus kembali, udah gue spuring juga, udah gue rotasi ban. Hah? Aku parkirnya masih sendiri. Nah, Berarti bukan salah mobilnya. berarti memang skill issue kalau ini. Kemarin dia parkir itu selalu ngeluh, kok parkir gue selalu miring ya. Gue pikir, oh mungkin karena spuringan kali. Oh ternyata enggak tuh guys, masih miring. Ini parkiran gue yang ini. Simpel ya kalau pakai mobil listrik itu. Persiapannya nggak banyak, cukup spuring-spuring sama pengecekan aja. Paling si REV ini, si Aling kemarin gue servis rutin dulu karena memang sudah waktunya. Dan kebetulan ada temuan akinya udah lemah, jadi sekalian diganti. Kalau nggak karena akinya yang lemah, cukup simpel banget. Persiapan road trip atau persiapan sebuah mobil listrik untuk perjalanan jauh, nggak ada perlu pusingin ganti-ganti oli mesin, oli matic, terus cek
timing chain, fan belt, dan lain-lain ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga sharing-sharing gue berguna dan bisa jadi referensi yang bagus buat kalian yang nonton. Nungguin nggak nih video vlog road trip ke Lampung ya? Coba sharing-sharing di kolom komentar ya.